Nih teman-teman, buah cukulan nih. Ah tuh, besar itu sebetulnya. Cuman karena agak tinggi ya, agak tinggi. Berapa meter nih kira-kira nih, Pak? Ya ini ada 7 meter atau Tu- 8 meter lah. 7-8 meter lah. Itu sebetulnya besar kali tuh. Nah, tuh. Ini buah marileles ya kan, atau buah cukulan lah, buah bisa dibilang bibit sendiri. Itu tidak kalah saing dengan bibit beli. Nah, tuh. Bisa teman-teman lihat, besar tuh teman-teman. Jadi jangan ragu buat bibit sendiri, jangan ragu membuat kecambah bibit sendiri karena hasilnya tidak kalah saing. Bahkan bisa jadi lebih besar yang kita buat bibit sendiri. Karena jelas ya, jelas induknya ini jelas kita tahu sendiri bahwa induknya ini besar, buahnya kita tahu sendiri. Jika kita beli kita tidak tahu ini induknya seperti apa ya kan, buahnya sebesar apa, terus sistem buahnya treknya kapan kita tidak tahu ya kan. Cuman kalau ini kan kita tahu karena kita bibit sendiri, induknya dari mana kita tahu. Nah, jadi bisa teman-teman buktikan sendiri. Jadi jangan ragu buat bibit sendiri. Nah, tuh lihat teman-teman. Ini udah tinggi nih, 8 meter lah. Kalau untuk pembibitan sendiri, jadi jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Wah, nanti kalau misalkan bibit sendiri nanti hasilnya nggak bagus. Kalau bibit sendiri nanti bisa dibilang hasilnya jelek. Jangan, tergantung kita ya kan. Malah justru lebih bagus, atau kalau beliau ini menyarankan buat bibit sendiri karena jelas ya induknya dari mana ya kan, sebesar apa ya kan, karena kita tahu gitu kan. Jadi buah yang kita buat kecambah ini karena buahnya kan besar-besar, jadi kita bisa memilih sendiri. Jadi jangan ragu. Nah, ini beliau ini banyak ide-ide yang cemerlang. Nah, ini saya mau belajar sama beliau nih. Ini banyak cara-cara bagaimana supaya petani sawit ini tidak banyak mengeluarkan biaya untuk peremajaan ya kan. Ini memang pada saat ini di daerah kami ini bisa dibilang sawitnya udah lumayan tinggi-tinggi ya. Ada yang sebagian sudah di replanting, ada yang sebagian belum. Karena kebutuhan setiap orang itu kan beda-beda, setiap petani beda-beda kebutuhannya kan gitu. Atau trik atau caranya kan beda-beda gitu kan. Ini beliau nih bisa dibilang sudah eh, sepak terbangnya atau jam terbangnya di dunia sawit nih sudah banyak makan asam garang di dunia sawit. Jadi beliau menyarankan usahakan ya kan, usahakan buat bibit sendiri ya kan, tidak repot ya kan, gampang kok. Bahkan mungkin yang bisa teman-teman dengarkan atau teman-teman lihat, pasti ada namanya eh, bibit sawit yang tumbuh di pokokan sawitnya. Nah, itu karena saking mudahnya buat pembibitan sawit ya kan. Jadi bisa buat kecambah sendiri, jadi tidak terlalu repot. Bukankah begitu ya Pak Giani? Iya, betul itu. Dan apalagi kalau membuat bibit sendiri itu justru kita mengetahui sendiri. Ini sawit ini hampir 30 tahun, nyatanya masih 8 Berbu meteran. dan masih buahnya masih bagus ya, Nah, buahnya masih bagus, besar-besar. ngambilnya pun belum susah. Nah, Kalau yang sebelah sana ada juga yang umurnya sama tapi ketinggiannya 2 kali lipat ini. Nah ini yang perlu kita perhatikan atau yang mungkin perlu kita pilih. Namun ya seandainya pilih yang cepat tinggi dan umur 30 tahun itu sudah
16 meter 18 meter ya terserah ya, terserah. Namun kalau bisa milih kan bibit sawit yang tidak mudah tinggi, buahnya besar-besar, kemudian apa namanya itu, durasi buahnya itu tidak ada spasi yang jauh, nggak ada. Jadi kalau ada buah yang buah di bulan Januari ini buah, maka ambillah yang buah yang nantinya bulan Agustus yang ada di situ berbuah, kan nampak. Jadi putarannya nanti setelah itu seling-selingnya di tengah-tengahnya itu diambilkan yang mungkin ada buah yang keluar di bulan 3, bulan 5 atau bulan 6. Nah itu seling-selingannya. Namun kalau yang untuk apa namanya, patokannya ya ini bulan 1 sama bulan 8 itu kan di pertengahan itu. Jadi ada di situ sawit itu yang bulan 9 ini meledak. Bulan 9, bulan 10, 11 ini meledak. Tapi bulan 12 sama bulan 1 itu sangat trek. Ya, trek drastis pokoknya. Sangat trek. Nah, itu yang perlu diantisipasi, yang perlu kita benahi. Jadi saya sudah memperhatikan dan saya punya sawit yang tepat, sangat tepat menurut kami itu, supaya taruhlah jangan trek. Kalau istilahnya itu tonase itu menurun karena tidak udah hujan di bulan-bulan 7, 8 itu sangatlah wajar. Namun kalau saat itu ada hujan kok juga trek, nah ini perlu kita pikirkan. Musim hujan seperti bulan 12, bulan 1 kok trek, nah itu kita harus berpikir di situ ada apa, seperti itu. Maka saya sudah dapat menyimpulkan dengan apa namanya, sangat optimis. Jadi sehingga saya sudah tidak ragu-ragu lagi untuk membuat sawit. Bahkan sudah pernah ada yang kami jual waktu tahun-tahun 2005 waktu lalu, 2005 2006 yang lalu. Namun saat itu kayaknya di sekitar kami itu sudah apa, tidak ada yang memerlukan bibit lagi. Tidak ada yang memerlukan bibit lagi. Kita mengambil positifnya. Jadi kita masalah bibit sawit ini nggak usah pening-pening, nggak usah ribet-ribet, nggak usah nanti ketemu kayak model tertipu setelah dibeli mahal-mahal, ternyata ponakan saya sendiri itu mungkin nanam itu sekitar 70 kok yang diganti kok 19. Nah ini sudah sekian persen tuh kena itu. Nah, sampai sekarang ini juga yang digantikan belum semuanya itu, belum semuanya, dan juga belum yang lain sudah tinggi buah itu belum berbunga. Nah, seperti itu jelas di dalam time is money kita jelas ketinggalan itu. Waktu adalah uang, seperti itu. Namun kalau dari saya, tip dari saya ini, seandainya membibit sendiri, mau selobang itu mau kalian isi 3 atau 4, nanti kalau nggak cocok yang mana yang dibunuh silahkan, tapi kan bisa. Tapi namun kalau beli itu belum tentu mampu seperti itu. Karena kalau melihat malah keponakan saya, abang saya itu beli, nah ternyata di situ banyak yang gagal. Ada ini ya, ada di tempat juga banyak tuh. Nah, tuh di jalur 8 juga, ini juga jalur 8 ini samping D ini juga banyak yang gagal. Itu yang saya lihat dulu. Mengapa saya melihat-lihat? Karena saya ingin mencari studi banding untuk kami pribadi, bukan apa-apa. Jadi kami kedepannya ini, kalau nanti sawit itu ukurannya pun seperti itu, nah, bibitnya juga seperti itu, kemudian nanti seperti yang saya alami waktu tahun 1997 yang lalu terjadi pada saya, wah, alamat
pilot yang jelas. Kacau ya. Kacau lah. Karena walaupun harganya 5.000, kalau dapat 6 kuintal itu dapat berapa? Jadi saya upayakan, dan saya target sawit saya itu sangat terjangkau. Dan kalau insinyur waktu yang kami punya sawit dulu itu per janjang itu 25 kilo, memang tidak saya pungkiri itu ada juga yang sekintal itu 2 janjang, yang satu besar yang satu kecil, memang pernah ada, namun tidak mencukupi tonasenya itu. Nah, tonasenya tidak mencukupi. Kalau saya malah cuma 1 kilo per batang. Nah, lain ini 1 kilo per batang dan 1 kilo satu janjang 25 kilo. Nanti kalau sudah kita lihat bersama-sama jika kita sampai di sana. Ya. Seperti itu. Berarti maksudnya ini teman-teman, Pak Gian ini dia mau membuat satu lubang diisi 4 pokok. Nah, nanti bisa teman-teman lihat atau bisa teman-teman kasih saran, atau teman-teman ngasih masukan, atau teman-teman bisa melihat sendiri jika nanti sudah masa penanaman. Nah, ini beliau ini banyak ide-ide, mungkin nanti untuk gimana selanjutnya idenya atau caranya gimana, sistem penanamannya buat beliau yang di kapling ya, bisa teman-teman lihat, nantikan video saya selanjutnya. Namun dalam penanaman saya itu perkiraan tahun 2023 akhir, tahun 2024 awal. Perkiraannya. Perkiraan kami nanam, karena kami menunggu bailout tentang modal kami yang akan saya pergunakan, karena melubangnya ukuran 3 kali meter, kedalaman semeter itu 3 kali ya, 3 meter persegi, 3 meter persegi, kemudian kedalaman 1 meter itu pasti menggunakan alat berat. Jadi lama kalau pakai tenaga manusia, kecuali orangnya banyak ya lain. Cuman di sini kayaknya tidak seperti di tempat lain yang sudah biasa nyangkul, jadi otomatis nanti melibatkan alat berat seperti itu. Ya, kita tunggu aja nanti. Oke, nantikan video selanjutnya ya. Baik teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke kerabat lainnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.